Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya pengeliman aki dengan hasil yang terbaik. Banyak yang tanya bagaimana menghasilkan kualitas servisan yang awet. Jadi kualitas aki servisan yang awet itu banyak faktornya, dan salah satu faktornya adalah pengeliman. Seperti yang di judul, lem murah dengan hasil terbaik, tentu dengan cara yang pas ya. Saya akan berbagi lem pengalaman saya ya, lem untuk servis aki yang harganya murah tapi hasilnya terbaik versi saya ya, karena ini masing-masing tuser beda, masing-masing orang beda. Apa yang saya maksud lem murah tadi adalah lem bakar ini. Nah, ini lemnya murah banget. Untuk lem dalam, aki yang sudah saya siapkan untuk pengeliman dari dalam, bukan dari luar ya. Sementara dari luar bisa dipakai kikir atau solder, atau hanya lem dalam saja sudah kuat. Bagaimana caranya? Silahkan Anda ikuti untuk pemakaiannya. Sebelumnya saya sampaikan untuk penggunaan lem bakar ini, pengolesannya adalah sebelah atas maupun sebelah bawah, dan ditutupnya ini, yang ditutupnya ini adalah dibersihkan dulu pakai, bukan dibersihkan ya, tapi diratakan, karena untuk menghindari posisi yang renggang, terlalu renggang, harus betul-betul rapat ya, rapat antara tutup dengan yang ditutup ini. Jadi harus betul-betul diratakan, dibersihkan, apalagi di sambungan akinya ini ada mungkin sambungan yang agak mendosol ke atas, jadi harus betul-betul rata, atau di bawahnya tutup sedikit. Oke, bagaimana dan seperti apa caranya, ikuti terus sampai selesai. Saya ambilkan seperti ini teman-teman, jadi harus dari atas ya, seperti ini. Kelihatan ya? Siapkan. Ini kita torehkan di dua permukaan, jadi di yang mau dilem maupun yang digunakan dilem. Ini tahap pengeliman tahap awal untuk dalam. Jadi yang untuk luar nanti bisa menggunakan kikir ya, sudah saya panasi. Aduh, dulu panas. Selamat. Diratakan teman-teman, tipis nggak apa-apa, jangan terlalu bal ya. Seperti ini, harus hati-hati dan rata. Di full aja setiap garis, mungkin bisa di kok enggak lihat sini toh, sini kameranya mungkin bisa didekatkan di sini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ntar ya, agak dekat juga saya dekatkan. Ntar ya, ini seperti ini hasilnya. Toleh-tolehnya kita bakar yang dekat aja ya, ini. Terus tutupnya, di bagian tutupnya juga ya. Nah, ya, ini sudah. Kemudian tutupnya teman-teman, tutup ya di sini tutupnya. Kalau perlu ya dipanasin sedikit, diratakan di sini. Ini bagian kutubnya. Kutub harus lebih rapat ya, ini ya.
pas panasnya. Ditolak guys. Ini bagian atas dan bagian dalam. Jadi lem untuk servis aki itu luar dan dalam. Luarnya bisa menggunakan kikir atau solder. Pakai solder bisa, pakai kikir juga bisa. Ya ini untuk bagian dalam, pengeliman bagian dalam. Bagian dalam bisa lebih kuat, tidak bocor ya. Karena kalau nanti lemnya bocor, mudah kering dan keawetan aki akhirnya tidak bisa lebih awet karena cepat kering. Oke, nanti akan kita coba juga finishing pakai kikir untuk finishing akhir ya. Seperti ini teman-teman. Sebelumnya ini ya, ini tisu basah, tisu yang saya basahi maksudnya untuk finishingnya nanti, untuk menghaluskan pinggir-pinggirnya basah ya, sudah pakai air. Oke, selanjutnya adalah pemanasan permukaan ya. Ini harus dipanasin dulu, lebih panas lagi sampai mencair dan nanti keduanya dipanasi seperti ini. Kalau sudah sama-sama cair baru ditutup ya, ditutup dan ditekan agak lama ya. Harus pakai blower, kalau nggak pakai blower ya nggak bisa maksimal. Blower seperti ini teman-teman ya, blower yang saya pakai ini ya, seperti ini harus pakai ini. Ini harganya di tempat kami sekitar 125.000 satu set, multifungsi untuk banyak keperluan ya, ini untuk pengecoran maupun pengeliman ya. Ya seperti ini, sampai ini sudah mencair dan ini juga harus sama-sama mencair ya. Lalu setelah panas, benar-benar panas dan cair, kita tutup ya, kita ditutupkan dan ditekan ya, ditekan agak lama untuk menghindari biar tidak renggang, harus betul-betul rata ya. Oke, ini sudah lumayan ya teman-teman, bisa mengukur sendiri, bisa mencobanya yang belum tahu ya. Ya, langsung saja teman-teman ditutup, ini masih panas, ditutupkan, agak dijauhkan, agak jauh enggak apa-apa ya. Ya, bismillah. Ya. Ya, seperti ini, ditekan ya, agak jauh aja. Tekan. Yang kuat nekannya, kemudian di finishing pakai ini, pakai apa namanya? Pakai tisu. Ya, ini finishing. Tangan juga bisa. Ya. Jangan langsung dilepas ya, ditekan agak lama seperti ini, kelihatan ya, agak lama. Ini. Atau kalau saya tinggal ya seperti ini, dikasih apa namanya, beban di atasnya ya, seperti ini. Ini akan saya ambilkan kikir yang sudah saya panaskan ya, kikir ya, pakai kikir nanti untuk finishing akhir ya. Ya, saya ambilkan kikir yang sudah saya bakar ya, sebentar ya, jangan kemana-mana ya. Ya, ini kikirnya, kikir yang sudah saya panasi ya, ini sudah saya bakar ya. Hati-hati.
rata. Ya, cukup berhati-hati ya teman-teman. Kalau kurang rapat nanti bisa ditambahkan lem bakar tadi ya sebelum finishing, atau untuk lebih kuat lagi pakai plastik bekas ya, untuk plastik bekas untuk membantu ini mengisi lubang yang masih belum terisi ya. Ya, seperti ini. Ini rapat, dapat lem dari dalam maupun dari luar. Dengan tingkat kerapatan yang cukup lumayan bagus ya ini. Di dalam ada lem, di luar juga lem. Iya, ini sudah hampir selesai teman-teman. Ya. Nah, ini ada yang manggil itu ya. Oke teman-teman, seperti ini malam di sini ya. Cukup seperti ini hasilnya ya. Akan semakin rapi kalau nanti terus ya, ini pengambilannya kurang ya, mungkin. Seperti ini ya, finishingnya pakai lem bakar, dihaluskan sampai betul-betul halus dan rapi, serapi mungkin ya untuk finishing. Oke, sudah jadi teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe bisa bantu subscribe ya, bisa bantu subscribe, dan akan saya buatkan mungkin tutorial yang lain kalau ada kesempatan. Ini juga finishing pakai apa ini, pakai kikir, dan ini teman-teman ya, hasilnya seperti ini ya, dengan finishing kikir maupun lem bakar ya. Insya Allah dengan kerapatan pengeliman hasilnya akan bisa lebih awet ya. Dan dipastikan untuk menghasilkan keawetan tadi ya, satu, lemnya harus rapat, murah nggak apa-apa, tapi menghasilkan kerapatan yang terbaik. Caranya benar tentunya. Kemudian sambungannya bagus. Untuk sambungan aki, sel-sel yang dipilih juga bagus, walaupun tidak menggunakan sel baru. Dan kelembapan, jangan sampai terlalu banyak air. Untuk ini catatan ya, karena banyak sekali yang menggunakan air, jangan terlalu banyak airnya, itu hanya lembab saja. Nah, lembab kalau rapat nanti juga awet, tapi kalau airnya banyak sementara selnya ini sudah bermasalah, nanti ketika dicas akan terjadi apa itu namanya, mendidih. Nah, dalam pendidihan tadi selnya akan rusak, itu hampir pasti. Kalau enggak ya dicoba saja, nanti diamati yang terawet seperti apa. Oke, sudah 14 menit teman-teman ya, tanpa editing ini ya, enggak saya edit. Ini mungkin bisa langsung ya, untuk kali lain modelnya seperti ini, pakai kikir saja bisa finishingnya. Terima kasih teman-teman, dan yang belum subscribe bantu subscribe, dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa digunakan untuk khususnya teman-teman. Jangan lupa untuk tadi enggak saya sebutkan, untuk
pengecekan akhir sebelum di finishing seperti ini. Tegangannya seperti apa, ngangkat starter mampu atau tidak. Nah, bukan habis dicas tapi dibiarin setelah 2 atau 3 hari dicas ya. Atau baiknya 4 hari setelah dicas baru ditutup. Ya, sekali lagi setelah 4 hari atau 3 hari dari cas baru ditutup. Ini untuk aki-aki bekas yang tidak menggunakan sel baru. Ya. Karena apa? Biasanya nanti habis dicas ya ada stromnya. Selang 2 hari, 3 hari, 4 hari stromnya habis ya. Ini kalau sudah ditutup sulit lagi. Maka harus diamati teman-teman, harus banyak belajar yang belum tahu sana sini, apalagi belum bisa bikin sel yang betul-betul awet ya. Sel baru daur maupun beli ya. Bisa dengan pengamatan. Oke, itu saja. Bisa bantu apa kalau ada yang belum jelas bisa diskusi di kolom komentar, nanti bisa kita jelaskan sebisa saya, sepengalaman yang saya punya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.